masukkan gula pasir ke dalam adonan. Kemudian pecahkan sebutir telur ke dalam adonan. Putih dan kuning telur ya guys. Aduk. Usahakan hingga merata. Tambahkan air. Kemudian aduk semua adonan. Aduk adonan hingga merata. Tambahkan air sedikit demi sedikit jika adonannya masih sangat keras. Aduk terus ya guys, hingga adonan merata. Masukkan vanili yang telah disiapkan. Dilanjutkan dengan keju yang telah diparut. Kemudian aduk dengan pengaduk manual. Jadi kita nggak pakai mixer ya guys, karena ya hanya ini yang ada. Oke, aduk terus adonannya. Usahakan sampai terlihat kalis ya guys. Aduk terus. Oke, sudah merata. Kemudian masukkan 2 saset krim kental manis susu enak ke dalam adonan. Kita pakai susu enak di sini ya, itu sesuai keinginan sendiri ya guys. Jadi yang ada cuma ya merek susu enak aja. Aduk adonan. Makin aduk. Adonan yang telah semua diadon dan sudah merata kemudian disaring dengan alat penyaring. Tujuannya adalah supaya adonan yang akan dimasak permukaannya semuanya halus dan tidak ada yang bergumpal. Usahakan menyaringnya dalam keadaan yang baik ya guys, jangan nyaringnya asal-asalan. Oke, tunggu perlahan dan sedikit diaduk ya supaya agak cepat. Nah, di sini ampas yang tertinggal adalah keju yang telah diparut tadi. Oke, kemudian masukkan mentega ke dalam adonan. Ya, menteganya bisa 2 versi ya guys. Bisa pertama menteganya misalnya dipanaskan dulu, atau mentega dalam keadaan padat juga bisa, sesuai selera dan sesuai keadaannya. Nah, di sini kami pakai yang padat guys, karena kan nanti dimasak juga, jadi ya hancur juga guys. Oke. Menteganya dimasukkan semua ya, sesuai dengan takaran yang telah dibuat. Nyalakan api yang kecil lalu aduk adonan. Oke guys, ini kita sampai di penggorengan. Oke guys, waktu kita mengaduk adonan di atas kompor, kita memasukkan daun pandan. Nah, tujuannya adalah supaya adonan itu memiliki aroma ataupun harum ya guys. Jadi ya kalau misalnya aromanya itu enak, pasti yang makan juga selera ya kan guys. Oke, aduk terus hingga adonan mengental. Sabar ya guys, kalau misalnya kelamaan ataupun merasa jenuh, bisalah sambil online. Kakak di rumah aja kan guys. Kalau adonannya udah mengental, berarti adonannya sudah jadi guys, udah masak. Oke. Nah, di sini kita masuk ke tahap pencetakan. Itu pemasukan dari isi dari
rotinya ya guys. Jadi setelah kita siapkan tadi roti crackersnya, kita masukkan yang tadi kita masak. Kemudian kita menggunakan sendok ya guys, karena ya kebetulan medianya kurang, jadi kita menggunakan sendok. Tapi nggak apa-apa guys, ini soal rasa guys, bukan soal prosesnya guys. Aduh. Oke, kita buat sedemikian rupa ya, supaya rapi dan baik ya. Ingat guys, jadi di sini posisi tangan kita sudah steril dan bersih guys. Jadi nggak asal menggunakan tangan kosong aja, tangannya harus bersih. Oke, di sini kita membuatnya sesuai dengan keinginan kita ya guys. Jadi kami gunakan adonan dan juga crackersnya untuk dibentuk menjadi 7 potong roti. Oke. Jadi dalam tahapannya ini kita usahakan kita tuh punya estetika ya guys. Jadi harus rapi. Jangan cuma dibuat ya guys. Oke, pakai perasaan dan perlahan supaya hasilnya memuaskan. Oke guys, jadi sesuai selera Anda, bisa dibuat sebanyak-banyaknya. Oke, ini hasilnya sebelum digoreng ya. Kelihatan delicious banget kan, belum digoreng. Oke, kita masuk ke tahap penggorengan. Nah, di sini kita gunakan api dengan kapasitas yang sedang. Nah, ini minyaknya udah panas ya guys. Kemudian goreng rotinya. Nah, ini jumlah minyaknya cuma sedikit, jadi kita goreng, sekali menggoreng tuh cuma 3 roti saja. Jangan lama-lama ya. Hingga looking brown, rotinya dapat diangkat guys. Jangan sampai gosong ya. Ini udah kelihatan coklat. Nah, balikkan sekali aja supaya semuanya merata. Kemudian saring rotinya supaya minyaknya minimal. Kita di sini minimal minyak ya guys, biar BB itu nggak naik guys. Kemudian goreng lagi sesuai dengan banyaknya roti yang telah kalian buat. Oke, tetap lakukan hal yang sama ya. Ini gabin flanya sudah selesai dan siap dikonsumsi. Looking so delicious bukan? Thanks for watching. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.